Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan jazakumullahu khairan jaza terhadap like, share, and subscribe yang diberikan ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin, ayah bunda para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, kekuatan baik jasmani maupun rohani yang Allah berikan kepada kita, sehingga di kesempatan yang sangat berbahagia ini Allah kembali mempertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kesehatan yang Allah berikan memberi kita semakin menyadari akan hakikat daripada kehidupan kita. Kematian yang melanda saudara kita, yang melanda orang tua kita, yang melanda paman dan bibi kita, kakek dan nenek kita, hendaknya menjadi pelajaran bagi diri kita bahwa sesungguhnya kita pun akan mengalami hal yang sama. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan yang sempurna tatkala ajal menjemput diri kita, saat sekarang inilah dalam mengisi sisa kehidupan kita perbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kunci kesuksesan daripada kita semua di hadapan Allah adalah bagaimana kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita jaga ataukah tidak. Maka itulah yang menjadi tolak ukur kita bahagia atau sengsara kelak di akhirat nanti. Mari bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda para muhsinin dermawan yang sama diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, waktu yang singkat, namun kita berharap semoga waktu singkat ini memberikan manfaat kepada diri kita yang menyaksikan sedikit pembahasan terkait dengan bagaimana kita menjalani kehidupan kita menurut ajaran agama kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengkaji sedikit terkait dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kepada kita dengan firman-Nya, waman, dan barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yartadid minkum, yang dia itu murtad di antara kalian, an dinihi, dari agamanya. Sekali lagi, barang siapa yang dia itu murtad di antara kalian dari agamanya. Tentu yang dimaksud di sini adalah ketika dia telah melakukan ketauhidan yang benar, kemudian selanjutnya dia menjadi murtad. Fayamut wa huwa kafirun, lantas dia mati dan dia dalam kondisi murtad. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka konsep yang terjadi pada dirinya adalah Allah memberikan balasan kepadanya, tidak diterima amalan yang dia kerjakan, baik yang dia lakukan untuk kepentingan kehidupannya di dunia dalam menyukseskan kehidupannya kelak di akhirat nanti. Jadi dia tidak akan diterima amalannya di dunia dan di akhirat, meskipun amalan yang dia lakukan itu baik, ketika dia telah murtad. Wa ulaika ashabun nar, kemudian mereka itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun, lantas mereka ditetapkan siksa untuk mereka selama-lamanya di dalam neraka tersebut. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217 ini
menceritakan dan memberi informasi serta menjelaskan kepada kita tentang ketauhidan yang harus kita jaga. Ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sekali-kali kita mengadakan tandingan penyembahan selain kepada Allah. Fokus ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada selipan-selipan ibadah yang kita lakukan, ritual-ritual pelaksanaan kegiatan yang kita kerjakan mengenyampingkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bukankah kita telah melakukan sebuah kegiatan yang sifatnya positif? Setiap hari kita membacanya sebanyak 17 kali dalam pelaksanaan sholat 5 waktu dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita meminta. Maka hendaknya kalimat ini kita jadikan sebagai barometer, filter dan ukuran bagi diri kita agar kita dalam menyembah Allah benar-benar fokus semata-mata mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengadakan tandingan penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ada tandingan-tandingan penyembahan yang kita lakukan dan kita tidak berfokus hanya ibadah dan penyembahan kita tertuju kepada Allah, maka konsep yang dijelaskan Quran surat Al-Baqarah ayat 217 ini akan ditujukan kepada kita dan kita akan termasuk dalam kelompok bagian yang demikian, disebabkan karena kita tidak mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Maka mulai dari sekarang, ketika ada sesuatu yang sifatnya mengganggu daripada ketauhidan kita hanya terfokus kepada Allah, secepatnya dan sesegera mungkin kita tinggalkan perkara-perkara tersebut agar diri kita mendapatkan kebahagiaan yang sempurna di dunia, dan ketika kita kembali menghadap Allah, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih sempurna lagi sebagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah dalam peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi inspirasi bagi diri kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.